Allah karunia keistimewaannya apa? Sidin itu rancak bila malam tuh bermimpi mendengarkan percakapan dua orang malaikat. Dalam mimpi itu laki-laki ini diberi Allah karunia keistimewaan mendengar dua orang malaikat bapandiran. Alah, menurut kita ngerumpi bener ya. Ya pandiran. Lalu ujar malaikat yang satu, fulan itu menyambat yang laki-laki tadi tuh. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pulang beberapa hari kemudian mimpi lagi, malaikat itu mengatakan fulan itu doanya senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya himung juga nih. Dua malaikat mengisahkan inya, maka mengisahkan tentang kebaikan. Senang gak ada? Senang. Haji Dayat Dermawan jar. Papirelah ya kalau. Senang gak ada? Senang. Ini pelampung bagus kalau kalau. Tawa papire. Tenang papire, aman papire. Nah, jadi yang dikisahkan dengan baik-baik, laki-laki itu senang. Kenapa jadi senang? Dua malaikat itu mengisahkaninya, dan yang dikisahkannya ada sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya apa? Fulan bin fulan itu bila berdoa kabul, bila berdoa kabul. Hebat kan? Nah, sampai suatu ketika laki-laki ini ke Makkah naik berhaji. Imbah berhaji kembali ke kampung halaman. Pas di kampung halaman bermimpi mendengar malaikat tadi berkisahan ulang. Aja malaikat yang satu, fulan bin fulan itu walaupun pulang dari berhaji saat ini doanya kada dikabulkan Allah. Padahal orang datang haji itu doanya 40 hari kabul pian. Yalah, tahajudnya dalam hatinya, dulu aku di kampung doaku dianggap kabul. Ini bulik haji, malaikat madahkan doanya kada dikabulkan Allah. Ciut hati, ada apa ini? Jangankan inya, malaikat yang satunya aja bertakon, kok bisa? Apa nang digawinya? Lalu malaikat yang satu tadi berkisah, malaikat yang satu dia waktu berangkat ke Mekah itu ada membeli gandum. Nah, gandumnya kan orang Arab tuh kan gandum bagus. Gandum di Arab tuh tinggal pilih. Saya kayak ke orang juga tinggal pilih hantar yang mana. Nah, waktunya membeli gandum kan orang menimbang gandum tuh ada yang gugur. Kayak gula kan sama tuh. Orang menimbang gula tuh pasti ada gula yang guguran ke bawah. Sama kayak tepung. Apa tepung bahasa Indonesianya? Galapong. Nyaman tertawa ya kalau. Penting hati senang jadi lah. Julun baharilah lagu anakan tuh lagu wali tau lah. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Itu wali. Ya Allah. Coba pian pikirkan. Saya hebat. Itu amaliyah wali. Mana buktinya? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali itu kada pernah sedih, kada pernah kalau kesah. Ya tadi lagu tadi itu. Dan itu hanya bisa diterapkan oleh siapa? Oleh kakanakan. Acil pang. Bisa ya Acil? Ya Acil. Nah, Acil bisa. Ini bisa makin tua atau makin bijak. Makanya Nasir ini lah. Imbah kawin ini makin mimaknya. Kalau nyak pandir, lihom ya Allah. Lihom betian anak kayak nabi nih. Mudah-mudahan doakanlah. Mudah-mudahan kamu masih hamil. Masalah aku kalah ya kamu. Ada begayaan lah. Nah itu artinya kalau itu kan lain urusan kita. Tugas kita hanya berdoa, berusaha. Penting gawi dulu serai. Jadi kada urusan yang maha kuasa. Nih samin tadi nih. Jadi malaikat dia waktu beli tepung itu pas menimbang kan tepung ada yang jatuh di bawah. Nang di bawah ini kan kada masuk timbangan. Rupanya diambil sidin nah. Dan orang yang menjual melihat takkan naik kan bapak juga. Tapi oleh malaikat karena itu aja doanya kada kabul. Bayangkan. Padahal nang bejual kan kada bapak. Siapa mau ambil juga nang kukur di bawah siapa hakon. Tepung tuh jatuh ke bawah siapa hakon mau ambil. Tapi oleh malaikat dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun gugur ke tanah kan lain haknya. Walaupun jatuh ke
kayu lain haknya. Jadi ujar malaikat karena itulah doanya kada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar malaikat yang satu kayak apa supaya doanya kabul? Bisa kabul, inya minta ikhlas lawan penjual tadi di Makkah. Tabangun isok tulak pulang ke Makkah. Maka perjalanan jauh, naik kuda, naik onta, berjalan pulang, berhari-harinya sampai ke kota Makkah. Sampai di Makkah mungkin sekitar setengah bulanan lah. Sampai di Makkah, penjual kadeda lagi ditakoni di tempat nang bajualan nang asalnya kai nama jual, tiba-tiba ada anak muda. Oh jasidin nang laki-laki ditakon mana kai nang bajualan dah. Jasi anak muda, oh itu Abah Ulun meninggal sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bapak daya laki-laki tadi bakisah ujar lang si anak si kai tadi, kalau soal ulun kada apa ulun ikhlas saja, cuma Abah Ulun banyak besi anak pian minta ikhlas lawan nasana ulun. Bayangkan hanya tepung nang gugur tadi aja. Lalu yang datangi lingkungan datangi nasana lain, didatangi satu persatu minta ikhlas dulu, ada tampil tepung nang gugur di bawah. Ya, juga minta ikhlas sampai semuaan mengikhlaskan. Boleh kembali ke kampung halaman. Pas boleh apa yang terjadi? Boleh ke kampung halaman, lalu disitulah malaikat tak mimpi lagi. Ujar malaikat doanya kembali dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya akal belum dianggap baik kalau tidak diiringi dengan sikap wara. Wara itu bisa menjaga diri dari memakan sesuatu yang haram. Baatur. Ya kalau makanya di Makkah itu ada istilah bilanya memberi akwa kah? Satu halal, dua haram. Dua nih kita. Bon di Indonesia satu halal, dua haram, ada urusan kokot taruh saya. Hah? Punya kalau jur. Kada gampang-gampang. Mun orang baharipin betata datang ke pengantinan aja betata. Nang acara ini orang ada tapi duit, kada mau makan banyak-banyak. Kasihan ya. Ya kalau kita ada urusan nang sugih karena miskin bila datang, kop hangkop. Amplop 5 ribuannya pulang. Astagfirullahaladzim. Bukan kada boleh, bukan. Peribahasa artinya batata sedikit. Itu namanya melatih diri, jangan ilmu mompong pray, mompong ini. Disitulah pengendalian yang sebenarnya. Makanya bahari guru danau itu setiap kali berceramah kemanapun sidin ceramah makan tengah jalan sidin. Ya sidin bila supaya bila datang wadah acara itu makanan nang apapun yang disuguhkan aku ada tapi bersalira lagi. Kenapa? Kanyang sudah. Mun haji dayat besilah ada makan. Makanya bela mak terus awaknya lah. Banyak-banyakan pulang. Mulik lalu kolesterol ya. Ya Abah Ulun tuh tujuan Samarinda pian. Senang sih ke Samarinda. Di sini aku nyaman ke Samarinda. Makanan nyaman-nyaman. Ya aja mama. Abah tuh senang ke Samarinda karena Haris memanjakan. Ulun bila Abah datang makan apa bah? Sate kambing bawa. Makan apa bah? Gulai bawa. Makan apa bah? Sop kondro bawa. Makan apa bah? Coto Makassar bawa. Ada bah? Katupat bawa. Ya Allah. Napasin kehendak apa bah? Sop buntut bawa. Boleh kamu entah kolesterol 400 sidin. Oh jasidin apa? Kada apa-apa aku biar 400 yang penting hatiku senang jasidin. Itu hebatnya sidin. Ya mama hari suami bisa memanjakan. Ulun kan kayak itu. Kuitan sampai berapa kita besi kuitan? Mompong bertamuan manjakan sidin. Yalah. Dulu ke Samarinda, anak hotel nama pian. Nah bagus. Oke. Balik papan mana? Balik papan jasidin senior. Oke, yalah. Bayar. Nah, tahu Pak? Orang sugih panganaknya yalah. Tenang Pak Fikri, aman Fikri. Pak Fikri doakanlah. Asik. Kabul Pak Fikri kita. Ya Allah Rasulullah. Ini mana kita tahu aja nih. Ya Allah. Kayak itu kalau ini kisah-kisah tadi itu kayak pacarnya supaya warak tuh nah. Ya Allah. Ini jangan kisah pin kopiah
mantap Pak, makan mah 3 piring. Tak kurang adab sedikit ya Allah. Aja deh lah. Ya Allah, ya julun orang bahagia di kampung pian. Orang manda kopiah aja ada aturannya. Bila kopiah kayak ini nah, berarti acara resmi. Nah, bila kayak ini nah, sembahyang. Ah, bila kayak ini ini kalah main kartu ya Allah. Ya, tapi bila kayak ini nah, bila acara tahlilan aja. 2 piring, kapal aja sebuting nenek. Bertambah. Itu bahari di kampung. Mau di kota nih, ada lagi nggak itu? Ada lagi takon nih, Om Epen dah. Takon di sini Belanda takon itu. Bahari di kampung kayak itu ya, kami pian. Ya ada ciri khasnya. Bila kadeda sidin, tuh ada kami. Itu lah, kayak maninjau nih. Bila kadeda acil ada kami. Ya acil. Jadi kan aku nih ulun, namanya acil itu mana aja? Kan udah sebut terus acil ya Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua lagi, walal amalu bi ghairi ilmin. Amal itu belum dianggap baik bila tidak disertai dengan ilmu. Amal kada ilmunya kawalah. Kada kawa kalau kayak orang misalnya mandi wajib, baju junub, hubungan laki bini, among kada tahu mandi wajib kayak apa? Di sini kita belajar ilmu. Makanya julun maaflah, bila inya junub, bila inya mandi, perhatikan banyu yang kita pakai itu adalah air mutlak, bukan air yang bercampur. Kita kan kadang-kadang mandi itu banyu bercampur sabun, kalau sabun dan lain-lain nah ibadah tontong sabun dah. Apabila banyu yang bujur, mestinya bersabun boleh bersabun, sikat dan lain-lain. Habis sabun sudah bilas basah, supaya air yang dipakai itu betul-betul air mutlak. Kalau nang tadi kan namanya air sabun dan air sampo. Banyu sabun, banyu sampo itu namanya belajar. Jadi orang beramal muka ada berilmu, nggak ada kawa pian. Orang kalau ada ilmunya nyaman. Ya Allah. Hai, makanya sembahyang fardu kifayah. Muka ada ilmunya, datang ke masjid fardu kifayah, bawa sajadah. Ayo bayangkan. Orang kada ada bersajadah sembahyang, kada ada rokok, kada ada sujud, ini bersajadah ya Allah. Ayo kada kawa. Makanya belajar. Sama orang sembahyang fardu kifayah, doanya kan Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, jangan engkau azab ini mayat, jangan. Itu doanya. Ada juga dua salamat ya Allah. Bukan kada boleh, bukan, cuma kada pas kalau ulun pernah dulu ada fardu kifayah. Ulun ini kan orang Banjar itu ada istilah beadab, walaupun disuruh orang tetap baik pian jalan kayak itu kan biasa tuh, beadab, bersopan santun. Salinya langsung maju sidin Allah. Ya sudah nek, Allah dah. Lalu berdoa apa? Doa salamat, doa tolak bala, lengkap macam-macam. Bukan kada boleh, bukan, cuma kada pas, kurang pas. Ilmu kita sama misalnya lagi lah, amal kada ilmu. Orang berbuka puasa itu ketika misalnya bunyi sirena, pertama kali kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ambil kurma, makan, banyu, minum. Makan nasi tambah silakan, atau cukup silakan. Baru baca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu nang bujur. Mun kita kan berbuka langsung Allahumma lakas sumtu wa bika makananku ya Allah. Keadaan itu bukan. Kenapa di masjid diajarkan kayak itu? Sebenarnya untuk pengajaran supaya yang lain bisa baca. Padahal ilmunya menuju Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Bila tuntong baru Allahumma laka sumtu. Ya Allah. Belajar ya Allah, belajar. Kayak Nasir misalnya. Ya Allah, imbah makan. Orang imbah makan baca Alhamdulillahilladzi
at'amana sakana wa ja'alana minal nimin. Ini apa nih baca nasihat? Allahumma jannibna syaitan jar. Doa hubungan maulah. Nah, itu namanya harus berilmu. Inya lain pian orang berilmu kada berilmu tuh beda. Beda. Caranya aja kelihatan. Ya kalau caranya aja kelihatan. Misalnya ulun contoh. Kalau orang berilmu kada pernah berdebat, misalnya lah habis sembahyang. Habis sembahyang tuh ulama 4 mazhab meyakini bahwa imam balik menghadap ke sebelah kah kanan enggak? Yalah. Jadi makmum ada di sebelah kanan imam. Kecuali di Madinah. Kalau di Madinah imam dengan makmum berhadapan. Kenapa Imam Malik berpendapat seperti itu? Kenapa di Madinah ada kayak kita nang behiring itu? Di Madinah imam makmum berhadapan. Sebab kalau imam menghadap ke sana berarti tabalakangi kubur Nabi, kada beadab narangnya. Itu kalau itu namanya kada beadab. Di sini nah belajar pentingnya berilmu. Mau kada tahu berilmu berdebat itu aja. Di Madinah menghadap jamaah aja. Kenapa tempat lain menghadap ke situ? Karena itu aja bedanya. Kalau kita menghadap ke sebelah kanan berarti kubur Nabi belakangnya gila. Itu namanya kurang adab kita. Nah, berilmu kita. Ini makanya walal amalu bi ghairi ilmin. Kan di zaman Nabi itu ada iblis berdiri dia buka masjid. Lalu Nabi datang, ujar Nabi, "Maaf, kamu sini iblis." "Ya iblis, aku hendak menggoda orang yang sembahyang itu. Tapi takutan lawan orang yang guring." Ya kan? Kok bisa aja Nabi? Nang sembahyang tuh nya kada beilmu, gampang disentel sedikit aja. Nang guring tuh nya beilmu, itu nang alihnya. Itu nang alihnya. Makanya belajar. Kita bila kada tahu belajar. Ya Allah, Quran mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya bila kada tahu. Selesai. Jangan pangarasan. Pak iyanya, ya Allah, bila kada tahu takune. Kita aja bila sakit kemana bawa obat ke dokter. Karena pernahlah kita membantah lawan dokter lah. Sudah, ya dokter 3 kali 1 minum. Wah ini acil membantah acil. Doa nih acil. 3 kali 1 minum acil. 2 kali 3 alah. Apalagi tele bebusa muha mana. Ayo bujur lah. Ayo orang itu aja ada takarannya. Enggak ada takarannya ya Pak? Kan ya lah ada takarannya. Panadol 3 kali 1. Cuma minum langsung 5 biji. Hah? Lang telere gina. Kemudian apa lagi? Walal fauza bi ghairi khasyatin. Keberuntungan belum baik tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Keberuntungan masuk sini adalah keberuntungan belum baik tanpa adanya takut atau takwa kepada Allah. Sama adalah keberuntungan berupa keberhasilan mencapai sesuatu yang dicita-citakan maupun terhindar dari mara bahaya. Untung juga. Untungnya apa? Nang dicita-citakan berhasil. Untung. Ya kan? Terhindar daripada mara bahaya. Untung. Tapi semua itu apabila tanpa disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum dianggap baik. Kenapa? Bila kadang meletakkan kepada Allah dikhawatirkan kena sombong. Yalah. Sombong. Ikam kenapa berhasil? Empat aku. Nah ini nih muncul. Kenapa terhindar dari mara bahaya? Wale. Nah ini bahaya. Tapi kalau orang untung dan tidaknya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nang berdoa aku, nang berusaha aku, tapi hasilnya tetap Allah. Selesai. Maulah kita sombong. Kada mau. Nang maulah kita tuh sombong karena tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya disertakan Allah, alhamdulillah. Bisa sembahyang ke masjid, alhamdulillah. Kenapa? Allah memberikan hidayah lawan aku sehingga hatiku tergerak untuk datang ke masjid, sehingga aku tergerak hendak ikut berjamaah, sehingga hendak duduk apa? Duduk ikut majelis ilmu. Apa di mana kita? Dada. Yalah, ada pian. Nih makanya nang lalakian nih, bagi Haji Dayat nih nah. Sebulanan ini insyaallah lah. Kalau yakin kayak Haji Dayat bisa bertahajud tiap malam. Kenapa? Bola bersambung.
mulai jam 6 ya Allah, jam 6, jam 9 malam, jam 12 malam, jam 3 subuh hafal ulun. Hah? Ulun rasanya amun 2-3 tahun dah kada bisa nonton TV lagi. Kada bisa nonton TV lagi. Hah? Karena pencet kada nonton, karena anak ulun halus itu inya menguasai TV kayak apa? Di kamar inya juga, di muka di orang tamu inya juga kada lah. Tapi bagus anak ulun tuh senang ulun nambi bini tuh nah senang ulun. Nya nonton TV itu paling satu Upin Ipin. Kedua keluarga Pak Somad. Ya Allah. 3 Sopo Jarwo. Bagus kalau kadeda nama mandikan orang kadeda menggosip orang kadeda. Hah? Semuaan bicara tentang kartun. Tapi justru melihat sekilas itu ulun banyak belajar ilmu tasawuf. Mana buktinya? 1 julun Upin Ipin. Upin Ipin itu melajari kita Upin non Ipin badang sanak. Ya Allah, tapi tetap rukun. Wah ini banyak badang sanak tapi kada rukun. Ya Allah. Yang kedua, meme itu contoh orang yang hendak didengar terus kemauannya. Esan otaknya makan aja. Siapa lagi? 2 singgit Mail dia otaknya duit aja. Ah itu contoh belajar itu aja pian kawa menarik kesimpulan. Ya Allah. Sopo Jarwo otaknya apa? Mampu ngoli orang aja gawian. Ya Allah. Itu dari situ belajar ilmu tasawuf tuh di situ sampai itu di situ pian. Nah jadi tadilah artinya apa? Keberuntungan yang kita dapatkan hendaklah membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut alhamdulillah. Lihat maaflah. Ulama-ulama bahari bila berdoa tuh kabul takutan. Kenapa jadi takutan? Takutan kalau hanya ini yang Allah berikan hari kiamat kada ada lagi, itu takutannya. Sampai-sampai menangis, ya Allah, kenapa dikabulkan terus? Ya Allah, khawatir kalau Allah mengabulkan akhirat bang dapat apa? Makanya wali-wali itu kada panjang doa. Dulu di kasih kumpul Habib Ali, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Berdoa takutan kalau tak salah. Dulu ada wali berdoa, sidin ini gawian sidin apa? Gawian sidin bahuma aja, kakabon bahuma. Suatu ketika sidin tak pikir dalam hati, ya Allah sekali-kali pang bari ulun gawian, bari ulun duit tanpa ulun begawi, bari ulun makan tanpa begawi. Sidin ini kan ini kisahnya nih, ulama ini begawi sidin bahuma, atau bahuma lah. Nah, nanam padi, istilahnya kayak di Arab tuh kan orang gandum. Nah, lalu tak pikir di otak sidin, ya Allah, coba pang kasih ulun nih rezeki tanpa ulun begawi, tanpa ulun berusaha. Amin. Dah. Imbah berdoa kada lawas. Kada sampai sehari sidin dituduh orang mencuri. Yalah, orang Arab itu sudah mencuri, tangkap dulu. Tuduh orang mencuri. Imbah dituduh orang mencuri, dah menunggu persidangan, masuk dulu dia no. Di mana? Di tahanan. Ya Allah, di sel. Nah, ngarannya di sel itu kan pagi diantari orang makan, siang diantari makan, malam diantari makan. Ya Allah, 2 hari kayak itu pulang, 3 hari, lalu sini sadar, ya Allah, jangan-jangan ini doa nang semalam kabul. Ini wali. Ya Allah. Ibu itu tertawa si Denhan. Makanya sih kada benar berdua. Kalau tak salah. Ya Allah. Berdoa, ya Allah, coba pampin ulun dari rezeki ya Allah tanpa ulun berusaha. Kan muncul doanya, salah lah. Kada salah. Allah kuasa nang berdoa wali kabulnya cepat juga. Kada sampai sehari tuh orang jadi maling, mencuri, masuk tahanan. Nanarannya orang alim tetapi polisi kan hormat. Pagi menunggu sidang, pagi dapat makan, siang dapat makan, malam dapat makan. Pagi siang makan, ya sidin, ini jangan doa aku nang semalam ini kabul.
Nah, ayo ada otak salah Heri ya, Allah. Nah, Heri pang doa anak apa Heri? Oh rahasia. Tampul sini nak berdoakan kita. Nabi bini ya. Nasugih ya. Kalau acil tuh sehat aja lah. Sehat kau beribadah. Memang sehat kan beribadah ada artinya juga celah ya Allah. Penting pian sehat beribadah, mati husnul khatimah. Nah. Kalau cel. Bila pian masuk surga cari ulun celah. Hah? Tahu acil ni bila ulun di surga ulun tangkap acilnya nak. Ini nama mengaji bahari nang ini nah. Nang mucil nang besandar nih orangnya ini nih nah. Oh iyalah. Ini kisahnya kayak ini jalan makanya bila ada guru-guru nah nama isi pengajian ke apakah kalau bisa kita tuh ada di hati sidin selamat dah itu aja tapi di hati sidin tuh kita tuh baik jangan di hati sidin mucil jangan juga ya Allah ini ada juga di hati Pak Kurun ini mau olah camoh gini terus nih ya, ada juga ini kada sebab wali-wali itu nanti diberi oleh Allah apa kekuasaan memberikan syafaat sampai 70.000 manusia. Nah, kalau becarian nyal-nyal acil masuk, julun kan? Heri bang, kayaknya dulu julun. Hah? Aduh, astagfirullahaladzim. Haji Dayat bang, nah dulu. Hotel belum payo lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, kami kalau cel kain ini kalau cel hati terus gembira celah dihimungi hati itu jangan diolah sedih hidup itu dijalani jangan dipikirkan pikiran sakit kepala jalani aja sampai di mana itu sampai di ilmunya artinya sampai di mana Allah mau uji kita sampai uji Allah sampai di sini aja ikam sanggupnya mati selesai uji Allah ikam sanggup kau berikan lagi anu karunia yang lebih biasa diganti yang lain lebih baik nah tahu Allah sampai di mana ya Allah ikam nah selama ini sanggup menahan ujianku ku angkat derajatmu jadi wali alhamdulillah ikam selama ini sanggup ya sudahlah daripada ikam sakit kepala ya Allah matikan aja sudah ada bapak juga yang penting sampai di mana sanggupnya kayak dulu aja acil waktu ulun jadi imam laju lo awalnya acil sakit betis lawas-lawasan tak biasa kenapa ya Allah jal ya acil imam pertama ulun betis tuh prak ya punya karakupan ya acil itu bagus sih lah lawasan ya lost apa aja lah Bahyang juga ya bahyang bagus-bagus cilai insyaallah lah tapi amun kita rajin beribadahnya mana ulun lawas kada main kada jogging lawas cilai lawas kalau ada jogging tapi semalam ulun coba ngelilingi kampus 5 kali tahan naik kadang tiap hari kan majelis naik turun tuh udah biasa aja kada jadi masalah namolah hati bener-bener tau lah jel namolah jantung ulun dak pernah ya ulun pas sembahyang di masjid raya Allahu Akbar ulun kan nah saya tangan megang sini ay kunciku mana kadeda kunci nah itu jantung bener-bener tuh kada bener-bener kauyuhan masuk ke dalam pang kunci kadeda hah dalam hati diam sudah nih kacau nih hilang motorku pas habis salam imam masjid raya keluar lon ya. Pas keluar uji security kunci ke rojar ada nya dahulu kan dulu bermotor itu anjak berjaket itu kan diandak di bawah jok ini bawah jok tuh rupanya kunci ada terjabut lagi dan itu rancak pian nah hati-hati pian lah hati-hati bener ya masjid raya 2 kali Islamik sekali maka Islamik sampai ulun bulik alhamdulillah kuncinya masih ada di situ Allah kuasa kalah
Ulangi lagi, hilang juga. Hah? Ini model-model ini tuh hal itu sekali-sekali jadi teh. Diulangi awal lagi. Awal lagi. Ya jalan dulu. Tahun berapa yuk? Nang banjir ganal Idul Fitri itu nah. Belum mulai rumah kan santai aja, tenang aja. Kan ke Sempaja tuh dekat aja perasaan ulun. Sakalinya pian, ya Allah. Pas di simpang 3 Babul Hafazah. Oleh di jalan-jalan Pak Imnor banjir semuaan. Kayak apa aku nih, ya Allah nah. Babulik ke dawa juga. Bismillah ulun. Ya kabesalawar handap kada bapak, ini bagamis. Ulun ingat rasanya menerobos banjir itu 2 kilo ada. Kenal pot tinggalam. Baju gamis ini basah. Basah. Sampai ulun mimbar basah. Tapi Allah kuasa. Allah kuasa apa? Mesin kada mati. Padahal kenal pot tinggalam. Alhamdulillah ya udah. Pas ulun ke masjid, pas jam 7. Datang ke masjid langsung Bilal. Udah, buliki mati mesin. Tapi bulik kan kada apa-apa, kada jadi masalah. Tontong sudah. Nah, itu kada diulangi sekali aja. Ya Allah, macam-macam jadi kelakuan ya Allah. Dulu sekali lagi pian, mungkin Allah kuasa lah istilahnya tuh. Ulun malam ceramah di Sangatta. Besoknya jam 2 ceramah di Samarinda. Jadi mulai Sangatta tuh rencana bulik jam 8 lah. Diperkirakan jam 12 sampai Samarinda. Baru kilo 15 tiba-tiba antrian mobil panjang. Ternyata di gunungan itu ada mobil ganal tahalang. Wah, kayak apa aja murid ulun salihan nih, kayak pokoro aja. Ada apa juga kita hadangi lah kok. Ikam siap-siap di mobil, aku bacaan ulun. Itu pian sampai setengah 11 hanyar kawa. Hanyar setengah 11 masih di Sangatta. Bayangkan jam 11 masih di Sangatta. Bayangkan jadi kayak pokoro ya. Jualan bismillah kita. Pilihnya sampai alhamdulillah kada apa-apa juga. Ya sudah jualan. Ikam nyopir aku guring jualan. Dapat tahu lapian. Sembahyang zuhur di mana? Di Lempake. Yang zuhur di Lempake. Padahal mulai Sangatta jam 11. Datang dari mana? Jualan ikam nyopir, aku guringnya gawian udah urusan. Allah kuasaan, alhamdulillah. Mau dipikir-pikir otak kan nyambung. Sampai di rumah habis zuhur, mandi ulun santai dulu kan. Tadi nak kutub-kutuban ya Allah jualan. Ulun ini hendak ngabulkan hajat orang. Kadida apa-apa hajat orang aja alhamdulillah. Alhamdulillah pian. Nah itu ulun kadang-kadang menangis lawan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan lawan kita. Kenapa kita kada bersyukur ya Allah aja. Nah, makanya hidup itu banyak bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar Syekh Mutawalli Al-Asy'arawi ujar sidin, kalau kita tahu rencana Allah itu, maka kita akan menangis. Menangis apa? Menangis begitu indahnya skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang nafsu kita nang kada tahan. Itu masalahnya. Kemudian lagi wala sultanu bighairi adlin. Wala sultanu bighairi adlin. Penguasa belum baik tanpa keadilan. Jadi apa aja, mulai RT kah, lurah kah, camat kah, apa kah, pokoknya jadi penguasa belum dianggap baik kalau tidak adil. Tuh. Bila adil hebat, makanya penguasa itu bila dia adil, hari kiamat orang pertama yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Imamun adilun, imam yang adil. Bayangkan penguasa bila ini adil hari kiamat nomor 1. Ini nang alih itu. Ini nang alih. Ya. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Apa yang Sidin katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillah. Pun kita yes. Allah. Abdurrahman, apa istilahnya Umar bin Abdul Aziz sebelum diangkat jadi khalifah gagah. Mata bawa orangnya. Gagah. Imbah jadi khalifah kurus. Mata cekung. Kenapa? Nang Sidin makan apa? Roti paling murah. Ya Sidin jangan sampai
Masyarakatku memakan makanan yang murah, aku akan nyamanan. Sampai ke situ sih berpikir, kita ada urus, ya Allah, ada urusan makan, ada situ. Ini sampai ke situ sih, daripada takut. Sampai sama Umar bin Khattab pun mengatakan, kalau ada masyarakatku nang kalaparan ya sidin, itu tanggung jawabku hari kiamat lawan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke sana. Makanya Umar bin Khattab tuh belusukan tiap malam. Belusukan tuh dalam artian apa? Hendak mencari siapa nang masyarakat tuh nang kada berduit. Nah, kalau orang Arab tuh rumah masing-masing bang. Ada ayah wadah kita nih biar kada berduit tetapi berhutang ya Allah. Lagi warung cil bon ya Allah. Ayah di kampung tuh pian banyak warung-warung di kampung tuh ampihan tutup. Takunin apa jadi tutup cil? Kayak pan bau saja sih dihutangi terus. Modal kan ada lagi. Cil, kopi cil lah. Gogodoh 3, hitung, catat, ya Allah. Besok itu pulang. Jacil kayak pan bau usaha kok. Duit di mana? Nah, jadi pejabat wilayahnya adil, selamat sudah. Nah, makanya disitulah kita kayak apa caranya tuh supaya apa? Supaya dalam hidup dan kehidupan itu pejabat adil. Jangan melihat siapa-siapa, yang penting rakyat harus sejahtera. Di otaknya itu apa? Untuk kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Tidak membedakan orang kaya, orang miskin, sama semuaan. Artinya apa? Hukum itu sama. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya lah. Bila ke bawah, udah maling ayam 5 bulan, korupsi bakaliaran, maulah. Kada kawan gitu kita. Nah, jadi sama ada urusan. Nah, ini kita banyak belajar. Kemudian apa lagi? Walal ghina bi ghairi judin. Kekayaan belum baik tanpa sikap pemurah. Sugih tapi kada ada dermawan, ada artinya. Justru kesugihan itu harus banyak-banyak berderma, bersedekah. Kenapa? Karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Orang sugih besi duit 10 miliar. Nang disumbangkannya 10 juta itulah haknya nang sebenarnya. Sisanya apa kabar Haji Dayat? Ya Allah, Haji Dayat bisa duit 10 miliar 20 miliar misalnya, ya tapi kada menyumbang ke masjid, ke langgar, panti asuhan, siapa-siapa kada mati, apa kabar? Duitnya dibagi si anaknya, dibagi si bininya, mobil dijualnya, ya. Sesayang-sayangnya bini Haji Dayat kada mau, walaupun waktu hidup mereka mengatakan sehidup semati. Ucapannya benar ya Allah, mati masing-masing. Hai, sakuat-kuat bini Haji Dayat paling habis masa idah kawin. Apa kabar Haji Dayat? Haji Dayat bakal dalam kubur, nah ya Allah. Makanya banyak bersangu dulu. Bersangu itu dalam artian mana masjid sumbang, mana ini sumbang. Ya kasih kemampuan kita lah. Itu nang anak kita putiki kena hari kiamat. Itu orang nang cerdas tuh kayak itu. Itu guru-guru bahari. Jasidin duit ini sepertiganya buat keluarga, sepertiga buat usaha, sepertiga untuk sedekah. Orang bahari kayak itu. Ada sudah pos-posnya tuh ada. Ini sudah ada. Sudah ada pembagiannya. Ada pembagiannya di data. Ya Allah, tenang aja cilai. Nah, coba lihat di sini disebutkan Nabian mengenai sikap pemurah atau dermawan. Nabi SAW bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ya Allah, orang pemurah pasti dikawani orang. Ayo, baikkan kawani orang kada, kawani orang. Tetapi orang bakhil wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga. Orang pemalar, siapa pun kawan. Ada akun orang. Ya Allah, Haji Dayat amunnya dermawan, kau bini 2 3. Ya Allah. Mun pemalar siapa akun? Maulah. Ada mau. Nah, bahkan di sini disebut wal jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah taala minal abidil bakhil. Orang bodoh
Maksud bodoh ini bukan bodoh bongol adalah dalam artian beribadah tuh wajib-wajibnya aja. Sembahyang wajib, puasa wajib, tapi orangnya dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil. Ini saya ikongnya sembahyang wajib, puasa wajib, tapi duit nah saya ikongnya 5 waktu. Pokoknya sembahyang sunat apapun gawi, puasa sunat apapun gawi, tapi seke lebih disenangi Allah yang tadi. Nang baik itu ahli ibadah, ahli sedekah juga. Tidak ada orang tuh menjadi wali kecuali pasti ahli sedekah. Kada ada maksudnya. Makanya pian lihat aja di YouTube tuh Abah Guru madahi uja Abah Guru mestinya jasidin nang bersorban itu nang ahli sedekah. Jasidin mun kada ahli sedekah kada usah behimat-himat jasidin kupiah jangan aja gin jokopai. Itu malah jeri kita. Kada sini mencontohkan juga kayak sini mencontohkan itu pelajaran lawan kita. Pokoknya bila ada rezeki dah jangan menunggu sugih hendak berderma. Orang berderma pasti sugih, orang sugih belum tentu dia ahli sedekah. Ya Allah. Makanya pian kalau hidup tuh pina sumpok-sumpok sedekah. Karena sedekah itulah yang akan mengendalikan kita, menghindarkan kita dari berbagai musibah, ujian. Musibah ada bala ada cuma kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang sedekah itu namanahani? Ya, karena sedekah itu jauh lebih cepat daripada bala. Bala itu sedekah manahani. Selamat kada selamat banyak-banyak. Nah, pian lihat aja kayak kuru danau, rusak umpul, kurbahit, orang kada dana anunya ya Allah. Memang bahambur juga duit ja ada juga. Nah, ini kita apa? Bila ada kesempatan masukkan celengan, bila kesempatan masukkan celengan. Mun ada duitnya kada itu kan Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma anfa'na يوم علمنا ما ينفعنا وسعنا فهم الإخلاص في طلب العلم وبين الشرك بين الطاعة رحمة الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.